Bab 361. Bunuh Wang Tianhu. Villa Tanglong. Semua perabotan hancur berkeping-keping. Ratusan pengikut Tanglong semuanya terjatuh, memenuhi bagian dalam dan luar villa dengan tubuh mereka. Dan Tanglong sendiri berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, tampak sangat tragis. Di hadapannya berdiri kurang dari 10 pengikut, yang masih mati-matian melindunginya. Di depan mereka, ada seorang pria. Penampilannya biasa saja, tetapi tatapan matanya sinis, dan yang lebih menakutkan adalah kekuatannya yang menyedihkan. Tidak ada satupun anak buah Tanglong yang mampu menyainginya, bahkan mendekati sekalipun. Tepat saat Tanglong sedang berbicara di telepon dengan Zhou Yu, beberapa pengikut terakhir di depannya melancarkan serangan bunuh diri ke arah pria itu. "Persetan denganmu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untukmu." Mereka menyerbu keluar sambil mengumpat dengan marah. "Jangan!" Tanglong bahkan tidak bisa menghentikan mereka tepat waktu. Pria parubaya itu mencibir, mengangkat tangannya, dan memukul dengan telapak tangannya. Para pengikutnya terpental, semuanya menyemburkan darah. Mata Tanglong dipenuhi amarah. "Wang Tianhu, persetan dengan ibumu hari ini, kecuali kau membunuhku, aku bersumpah akan mencabik-cabikmu suatu hari nanti." Wang Tianhu tersenyum dingin. "Tanglong, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai tokoh penting? Alasan Anda bisa duduk di posisi ini hari ini adalah berkat asosiasi letian. Terus terang, bahkan jika asosiasi letian mengikat seekor anjing di tempat dudukmu, itu bisa menjadikannya bos dunia bawah di kota provinsi. Kamu tidak tahu bagaimana cara bersyukur, dan kamu bahkan berani menyinggung orang-orang di Balai Shenwu, kamu benar-benar mencari kematian. Aku akan mengantarmu pergi sekarang juga." Setelah berkata demikian, Wang Tianhu hendak melancarkan aksinya. Pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. "Jika kau membunuhnya, aku akan membunuhmu." Wang Tianhu terkejut dan menoleh melihat seorang pemuda melangkah masuk. "Siapa kamu?" Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. "Tanglong sekarang menjadi salah satu orangku. Jadi menurutmu siapakah aku?" Wang Tianhu tertawa terbahak-bahak. "Aku mengerti, Tanglong baru saja meneleponmu, bukan? Tanglong berani mengkhianati asosiasi letian, kukira dia menemukan cadangan yang mengesankan, tapi ternyata dia hanya seorang pemula. Bodoh sekali." Zhou Yu menatap Wang Tianhu dengan tenang. "Sekarang, berlututlah segera, minta maaf kepada Tanglong, lalu lumpuhkan kultivasimu sendiri. Aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Ini satu-satunya kesempatanmu." Ahahaha. Wang Tianhu bertindak seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. "Kamu pasti bodoh. Untuk membuatku berlutut. Kau mencari kematian, aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, wajah Wang Tianhu tiba-tiba berubah sedingin es. Dia mengangkat tangannya dan menyerang Zhou Yu. Gelombang ki sejati yang kuat menyerbu ke arah Zhou Yu. Alis Zhou Yu terangkat. Dia tidak menyangka orang ini ternyata seorang pemurni ki bawaan. Dia mencibir dan juga memukul dengan telapak tangannya. Nether Fire Truki yang telah berkembang sepenuhnya berubah menjadi naga api dan berhadapan langsung dengan serangan itu. Pada saat itu, wajah Wang Tianhu berubah drastis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di hadapannya ini juga berada di tahap penyempurnaan ki bawaan. Dia tidak hanya memiliki atribut api ki sejati, tetapi kualitasnya juga sangat tinggi dan pengendaliannya sangat tepat. Serangan Wang Tianhu langsung dipatahkan. Bang! Kekuatan serangan Zhou Yu, yang tak berkurang amarahnya, menghantam dada Wang Tianhu, menghancurkan sebagian besarnya. Wang Tianhu mengeluarkan suara, "Wah!" saat seteguk darah menyembur keluar. Dengan satu serangan, dia terluka parah. "Siapa? Siapa kamu sebenarnya?" Wang Tianhu berteriak ketakutan. "Zhou Yu! Kamu adalah Zhou Yu." Sambil menjerit aneh, Wang Tianhu berbalik dan melarikan diri. Berpikir untuk lari sekarang, sudah terlambat. Zhou Yu mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jarinya. Dengan satu gerakan itu, dia langsung menembus kedua kaki Wang Tianhu. Gedebuk. Dia jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Begitu dia berhasil menstabilkan dirinya, Wang Tianhu meraung marah dan menyerang dengan kedua telapak tangannya, melepaskan seluruh ki sejati di dalam tubuhnya, berharap untuk perjuangan terakhir yang putus asa. Akan tetapi, dengan jentikan tangannya, Nether Fire Truki milik Zhou Yu langsung menembus tengkoraknya. Wang Tianhu bahkan tidak sempat mengeluarkan suara terakhir, dia terbunuh di tempat. Zhou Yu bahkan tidak meliriknya sedikitpun dan langsung berjalan ke arah Tanglong. "Zhou!" Rasa terima kasih terpancar di wajah Tanglong. Zhou Yu mengangguk, lalu memeriksa lukanya. Untungnya, Tanglong hanya menderita luka luar. Zhou Yu menyalurkan ki sejati kayu yi ke dalam tubuhnya, dan dalam waktu singkat, Tanglong pulih. "Zhou, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati hari ini." Petik 2. Zhou Yu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Tidak apa-apa. Siapakah pria ini?"
Namanya Wang Tianhu, dia adalah guru yang dikirim oleh Asosiasi Letian. Gara-gara insiden dengan Xie Changlin dari Aula Shenwu kemarin, mereka ingin menyingkirkanku. Kemarahan memenuhi nada bicara Tang Long. Sekarang dia sudah meninggal, apa reaksi Asosiasi Letian? Tang Long menoleh untuk melihat tubuh Wang Tianhu tetapi tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Zhou, bagaimana kalau begini? Aku akan segera mengumumkan kepada publik bahwa aku telah membunuh Wang Tianhu, dan kemudian, aku akan segera meninggalkan kota provinsi ini. Membunuh seseorang dari Asosiasi Letian pasti akan mengundang masalah. Wang Tianhu tidak ingin menimbulkan masalah bagi Zhou Yu. Zhou Yu memahami niatnya dan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak perlu pergi. Aku ingin kau terus mengendalikan dunia bawah tanah kota provinsi. Petik 2. Namun, begitu Asosiasi Letian mengetahui kematian Wang Tianhu, mereka pasti akan membalas dendam. Tentu saja, aku tidak takut mati, aku hanya takut menyeretmu ke dalam hal ini. Petik 2. Zhou Yu tertawa dan berkata, jangan khawatir menyeretku masuk. Bahkan jika Asosiasi Letian tidak datang mencariku, aku akan tetap mencari mereka. Petik 2. Anda terus mengendalikan dunia bawah kota provinsi. Aku akan mengirim seorang guru untuk melindungimu. Petik 2. Melihat Zhou Yu begitu teguh hatinya, Tang Long tak lagi ragu. Baiklah, Tuan. Zhou, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Petik 2. Lalu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou, guru mana yang akan kamu kirim? Lu Kui, Kui tua, apakah kamu mengenalnya? Mata Tang Long melotot tak percaya. Tua. Kui tua. Zhou, apa kabarmu? Hubunganmu dengan Old Kui? Zhou Yu menceritakan bagaimana dia menyelamatkan Lu Kui. Wajah Tang Long menampakkan kekaguman. Jadi begitu. Kui tua adalah master tingkat atas dari Asosiasi Letian. Jika dia melindungiku, kecuali ketua sendiri yang datang, orang lain tidak perlu ditakuti. Petik 2. Dengan adanya Kui tua, Asosiasi Letian tidak akan berani menyentuhku dengan mudah, haha. Zhou Yu mengangguk. Jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda tangani, segera hubungi saya. Ya, Tuan. Zhou. Tepat pada saat itu, dering telepon seluler memecah kesunyian. Zhou Yu mengikuti suara itu dan menemukan itu adalah ponsel Wang Tianhu. Ekspresi Tang Long berubah muram. Itu pasti panggilan dari petinggi Asosiasi Letian. Zhou, bagaimana menurutmu? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Jawablah. Bab 362. Satu pembalasan demi pembalasan. Tang Long menjawab telepon. Terdengar suara mengejek. Wang Tianhu, kau sudah menjaga anak itu, Tang Long, kan? Kalau begitu adiknya tidak berguna sekarang, bukan? Anak-anakku sudah tidak sabar untuk memulai. Wajah Tang Long mengalami perubahan yang hebat, dan dia berteriak dengan marah. Li Wenhua, biarkan adikku pergi. Jika kau berani menyentuhnya, aku bersumpah akan membunuh seluruh keluargamu bahkan jika itu berarti nyawaku. Li Wenhua terdiam sejenak, nadanya tiba-tiba berubah suram. Tang Long, kamu belum mati. Di mana Wang Tianhu? Dia sudah meninggal. Jika kau tidak ingin mati, bebaskan adikku segera. Petik 2. Tang Long, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka Wang Tianhu akan jatuh di tanganmu. Petik 2. Aku memberimu waktu setengah jam, datanglah ke sini dan hadapi kematianmu segera. Kalau tidak, nasib adikmu akan sangat suram. Beraninya kau. Mata Tang Long merah padam, wajahnya berubah marah. Pada saat itu, Zhou Yu bertanya. Siapa Li Wenhua? Wang Hu, terengah-engah, berkata. Dia adalah pelindung Asosiasi Letian, sangat kuat. Zhou Yu mengulurkan tangan dan mengambil telepon itu. Saya Zhou Yu. Aku membunuh Wang Tianhu. Jika kau tidak ingin mati, lepaskan adik Tang Long segera. Kalau tidak, aku akan datang menjemputmu sekarang. Petik 2. Nada bicara Li Wenhua berubah. Zhou Yu. Apakah kamu Zhou Yu yang membunuh guru surgawi Jin Dingtian? Sedikit rasa takut tampak dalam suaranya. Benar. Aku bisa memberitahumu dengan jelas sekarang. Tang Long adalah laki-lakiku. Ada keheningan di ujung telepon yang lain. Li Wenhua tidak menyangka Tang Long akan mendapat dukungan dari seseorang seperti Zhou Yu. Dia cukup gugup terhadap Zhou Yu, dia telah mendengar banyak hal tentangnya. Dia sadar betul bahwa dia bukan tandingan Zhou Yu. Lagi pula, karena pemimpinnya tidak ada, dia tidak berani menyinggung Zhou Yu sampai mati. Dengan mengingat hal ini, Li Wenhua tertawa dingin. Baiklah, aku akan memberimu wajah dan melepaskan adiknya. Namun, hal yang paling dibenci pemimpin kita adalah pengkhianatan. Ketika dia kembali, dia pasti akan mengunjungimu secara pribadi. Petik 2. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Itu bagus, aku juga ingin bertemu dengannya.
Li Wenhua mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. 3 menit setelah menutup telepon seluler Tang Long berdering. Itu adalah saudara perempuannya, Tang Jingjing yang menelepon. Mendengar kabar adiknya selamat, Tang Long akhirnya menghela napas lega. Zhou, terima kasih. Zhou Yu melambaikan tangannya. Baiklah, aku akan menemui guru Kui, agar dia melindungimu. Biaya makanan, pakaian, dan sumber daya budidaya Master Kui akan menjadi tanggung jawabmu. Petik 2. Tidak masalah, kata Tang Long bersemangat. Setelah meninggalkan tempat Tang Long, Zhou Yu menuju ke kediaman guru Kui. Di tengah jalan, telepon guru Kui masuk. Guru Kui terdengar sangat cemas. Zhou, cucu perempuanku tiba-tiba terlihat garang dan bertingkah seperti orang gila, kehilangan akal sehatnya, aku tidak tahu apa yang salah. Mata Zhou Yu menyipit. Aku akan segera ke sana. Zhou Yu segera melompat keluar dari mobil dan menggunakan langkah gunung sungai, bergegas dengan kecepatan penuh ke kediaman guru Kui. 10 menit kemudian, Zhou Yu tiba di dalam rumah guru Kui. Guru Kui dengan putus asa memeluk cucunya Lu Yu yang wajahnya penuh penderitaan dan merintih kesakitan. Kui tua praktis berlutut memohon. Zhou Yu segera berkata, Kui tua, serahkan dia padaku. Melihat Zhou Yu, Kui tua merasa seperti telah melihat seorang penyelamat, dan dia buru-buru menyerahkan Lu Yu kepada Zhou Yu. Zhou Yu mengulurkan tangan dan merasakan denyut nadinya, lalu segera mengeluarkan jarum perak dan mulai menusukkannya ke atas kepalanya. Tak lama kemudian, ada lebih dari selusin jarum perak mencuat dari kepala Lu Yu. Kondisi Lu Yu berangsur-angsur stabil. Namun, Zhou Yu tidak berani ceroboh, wajahnya penuh konsentrasi saat dia menggunakan roh primordial kegelapannya dan, melalui itu, melakukan teknik pemanggilan jiwa yang tercatat dalam metode Yin kegelapan, akhirnya menstabilkan kondisi Lu Yu sepenuhnya. Melihat Lu Yu berangsur pulih, hati tua Kui yang gelisah akhirnya merasa tenang. Saat Zhou Yu melepas jarum perak, Kui tua buru-buru bertanya, Zhou, apa yang terjadi di sini? Zhou Yu menjawab dengan serius, itu mantra yang mirip dengan teknik pembasmian jiwa. Pasti itu perbuatan orang yang memberikan kutukan manipulasi jiwa pada Lu Yu saat itu. Wajah Kui tua berubah. Zhou, maksudmu ini adalah karya asosiasi letian? Zhou Yu mengangguk. Kemungkinan besar. Jika asosiasi letian tidak mengirim seseorang untuk melenyapkan Tang Long sekarang, Zhou Yu mungkin tidak akan begitu yakin. Tetapi karena mereka sudah bergerak menyerang Tang Long, tidak ada alasan untuk mengampuni Kui tua. Akan tetapi, bagaimanapun juga, Kui tua adalah seorang ahli tingkat puncak dari alam bawaan, dan tidak akan mudah bagi mereka untuk bertindak melawannya. Akibatnya, mereka menargetkan Lu Yu, dengan harapan bisa memberi pelajaran pada Kui tua melalui dia. Wajah si tua Kui dipenuhi kemarahan. Asosiasi letian terkutuk. Jika mereka mendorongku terlalu jauh, aku akan menyerbu gerbang mereka dan membuat kekacauan. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kui tua, sebaiknya jangan bertindak gegabah tanpa pemahaman yang jelas tentang kekuatan sebenarnya dari asosiasi letian. Jangan khawatir, aku sudah menyelidiki asosiasi letian. Kami akan mengambil tindakan setelah kami memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Kui tua, untuk beberapa waktu ke depan, aku khawatir aku harus merepotkanmu untuk melindungi Tang Long. Aku sudah membuat pengaturan di pihak Tang Long, kamu bisa langsung pergi ke sana. Kui tua menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya. Baiklah, tidak masalah. Zhou, bagaimana dengan cucu perempuanku? Kui tua melirik Lu Yu, yang masih pingsan. Zhou Yu tersenyum. Kui tua, panggil saja aku dengan namaku. Lu Yu seharusnya segera bangun. Kui tua mengangguk. Bagus. 2 menit kemudian, Lu Yu perlahan membuka matanya. Xiao Yu, bagaimana perasaanmu? Tanya Kui tua dengan khawatir. Menyadari dia masih dalam pelukan Zhou Yu, wajahnya langsung memerah. Dia bergegas bangun. Kakek, aku baik-baik saja. Saya merasa sangat baik. Petik 2. Zhou Yu, terima kasih, katanya. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan sebutkan itu. Lu Yu berkata dengan lembut. Zhou Yu, kau menyelamatkanku terakhir kali, dan aku bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih sebelum kau pergi, dan sekarang kau menyelamatkanku lagi. Izinkan aku mengundangmu makan malam. Ini. Zhou Yu merasa itu tidak perlu. Dia menatap Kui tua. Tanpa diduga, Kui tua langsung berkata. Baiklah, Zhou Yu, bukankah kau bilang kau membutuhkanku untuk melindungi Tang Long? Karena tidak ada masalah di sini, saya akan berangkat sekarang. Aku akan menitipkan Xiao Yu padamu, aku percaya padamu padanya. Petik 2. Setelah berkata demikian, si tua Kui bergegas pergi. Zhou Yu terdiam. Bab 363 keluarga Hu dalam masalah. Zhou Yu dan Lu Yu tiba di sebuah restoran di luar. Setelah mereka memesan makanan, Lu Yu menatap keluar jendela, terdiam. Zhou Yu penasaran dan bertanya, ada apa?
Lu Yu berkata dengan muram. Saya sudah terbaring di tempat tidur selama lebih dari 3 tahun, tiba-tiba saya merasa tidak mengenali dunia ini lagi. Lagi pula, dengan begitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, aku merasa sangat tidak berguna. Zhou Yu menghiburnya. Jangan terlalu banyak berpikir, santai saja, aku di sini, kamu tidak akan mendapat masalah. Lu Yu memaksakan senyum. Terima kasih. Saya baik-baik saja. Tiba-tiba merasa sedikit emosional. 3 tahun yang lalu, saya baru saja memulai tahun pertama saya, dan kemudian. Sekarang, teman-teman sekelasku mungkin sudah lulus semua. Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu kuliah di universitas mana? Universitas negeri di ibu kota provinsi. Oh, benar-benar. Saya punya teman yang juga kuliah di universitas itu, dan jika saya hitung waktunya, dia seharusnya sudah hampir lulus. Lu Yu menjadi tertarik. Benar-benar. Siapa itu? Zhou Yu hendak menjawab ketika tiba-tiba, di luar jendela restoran, seorang pemuda dengan kepala tertunduk bergegas lewat. Pemuda ini melirik keluar jendela saat dia lewat, melihat Zhou Yu, berhenti sejenak, lalu segera bergegas masuk. Permisi, apakah Anda tuan? Zhou Yu. Zhou Yu memandang pemuda yang tiba-tiba masuk, tampak agak familiar. Zhou Yu bingung dan berkata, itu aku. Siapa kamu? Mendengar Zhou Yu mengonfirmasi identitasnya, pemuda itu langsung berlutut sambil berbunyi gedebuk. Hal ini membuat Zhou Yu terkejut. Anda, Zhou, syukurlah, aku Hu Ziki. Kamu mungkin tidak mengenaliku, tapi kamu pasti mengenal saudaraku, Hu Zilong. Saudara laki-laki Hu Zilong. Zhou Yu menariknya berdiri. Aku kenal dia, ada apa? Zhou, tolong bantu keluarga Hu. Zhou Yu tertegun. Keluarga Hu. Apa yang terjadi dengan keluarga Hu? Entahlah, akhir-akhir ini banyak sekali kejadian aneh yang terjadi di keluarga kami. Baru setengah bulan yang lalu, anggota keluarga yang lebih tua tiba-tiba mulai mentransfer banyak aset, dan kemudian, aset orang tua saya juga dirampas secara misterius. Orang tua saya merasa ada yang tidak beres dan pergi untuk berdebat dengan keluarga, tetapi tiba-tiba, mereka diserang dan terluka parah, sekarang mereka masih di unit perawatan intensif di rumah sakit negara. Saya diam-diam mengunjungi keluarga Hu, tetapi suasana di sana sangat aneh, saya tidak berani masuk. Sekarang, saya merasa seluruh keluarga Hu sedang kacau. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Petik 2. Baru saja kakakku bercerita tentangmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu hari ini, jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu. Petik 2. Zhou Yu teringat bahwa seminggu yang lalu, ketika dia bertemu Hu Zilong telah menyebutkan ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Hu dan memintanya untuk berkunjung, tetapi dia terlalu sibuk saat itu dan telah melupakannya. Berpikir demikian, Zhou Yu segera menelepon Hu Zilong. Namun, dia tidak dapat melewatinya. Dia lalu menelpon Hu Pingchang, kepala keluarga Hu Family, namun lagi-lagi tidak tersambung. Zhou Yu menyipitkan matanya. Mungkinkah sesuatu yang serius telah terjadi pada keluarga Hu? Seharusnya tidak begitu. Keluarga Hu, bagaimanapun juga, adalah satu dari 7 keluarga besar di ibu kota provinsi. Meskipun berada pada peringkat terakhir di antara semuanya, unta yang kurus masih lebih besar dari kuda. Sekalipun ada masalah, seharusnya tidak ada berita sama sekali. Zhou Yu tidak dapat memahaminya. Baik, Tuan. Zhou, selama beberapa hari terakhir ini, orang-orang mengejarku. Barusan aku hampir ketahuan mereka. Petik 2. Siapa mereka? Mengapa mereka mengejarmu? Saya tidak tahu siapa mereka. Sebelum orang tuaku mengalami kecelakaan, mereka memindahkan perusahaan pertambangan terbesar milik keluarga kami ke namaku. Aku rasa mereka mengincar tambang itu. Petik 2. Hu Ziki berkata dengan cemas. Tepat saat itu. Bang! Pintu restoran ditendang hingga terbuka. Segera setelah itu, sekelompok besar orang menerobos masuk. Yang memimpin mereka adalah seorang pria muda. Saat dia masuk, tatapannya tertuju pada Hu Ziki. Senyum sinis tersungging di wajahnya, dan dengan lambaian tangannya, anak buahnya segera menyerbu maju, mengepung Hu Ziki, Zhou Yu, dan yang lainnya. Wajah Hu Ziki menjadi pucat. Dia berdiri dan berniat lari, tetapi Zhou Yu menghentikannya. Duduk dan tetap tenang. Menyadari ia tidak dapat melarikan diri, Hu Ziki, meskipun merasa gelisah, memaksa dirinya untuk duduk sesuai instruksi. Pada saat ini, pemuda yang memimpin kelompok itu melirik Zhou Yu, lalu pandangannya menyapu dan tertuju pada Lu Yu. Yo, gadis ini terlihat cukup lembut. Pemuda itu mendekati Lu Yu. Cantik, mari berkenalan. Nama saya Liu Changhan. Lu Yu, yang berasal dari keluarga seni bela diri, sangat tenang. Dia berkata tanpa ekspresi. Maaf, aku tidak tertarik mengenalmu. Senyum di wajah Liu Changhan tiba-tiba berubah berbahaya. Bersemangat, aku suka itu. Sebentar lagi,
aku akan memastikan kau menikmati dirimu sendiri. Petik 2. Dia lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Huziki. Dasar bocah kecil, jago lari, iya. Mengapa tidak mencalonkan diri sekarang? Kenapa kamu tidak lari? Wajah Huziki berubah. Kamu dari keluarga Liu. Liu Changhan tertawa terbahak-bahak. Benar, apakah kamu tidak menyadarinya sampai sekarang? Apakah orang tuaku diserang dan terluka parah oleh orang-orangmu? Tanya Huziki dengan marah. Liu Changhan tertawa. Mereka mendapatkan balasan setimpal karena berani menentang keluarga Liu. Itulah yang terjadi. Huziki, jika kau tidak ingin berakhir seperti mereka, serahkan tambang itu dengan sukarela. Aku hanya memberimu satu kesempatan, jika kau tidak memanfaatkannya, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Mata Huziki memerah. Liu Changhan, aku akan membunuhmu. Huziki mengambil pisau makan dari meja dan melemparkannya ke Liu Changhan. Namun, seorang pria parubaya di belakang Liu Changhan menjentikkan jarinya, dan semburan energi keluar, langsung menangkis pisau itu. Wajah Liu Changhan berubah tegang. Kamu mencari kematian. Patahkan kedua lengannya. Petik 2. Pria parubaya itu mengangguk dan segera meraih Huziki. Tepat pada saat itu, Zhou Yu mulai bergerak. Bab 364 Liu Changhan. Zhou Yu dengan cepat menggenggam pergelangan tangan pria parubaya itu seperti kilat. Retakan. Pergelangan tangan pria itu langsung patah. Pria parubaya itu menjerit kesakitan. Pria parubaya ini hanya berada pada level transformatif dalam kultivasi, tidak ada bedanya dengan seekor semut bagi Zhou Yu. Pupil mata Liu Changhan mengecil, tatapannya tertuju pada Zhou Yu. Dia tidak pernah menganggap serius Zhou Yu sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka Zhou Yu akan bersikap begitu ganas. Aku tidak menyangka itu akan terjadi, kau ternyata seorang master. Setelah berkata demikian, dia memanggil seseorang di belakangnya. Saudara Wu. Saat kata-katanya selesai, seorang pemuda berpenampilan bersih berusia sekitar 30 tahun berjalan keluar dari belakang Liu Changhan. Zhou Yu meliriknya, langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Alam bawaan. Ini adalah pakar bawaan termuda yang pernah ditemuinya. Tentu saja, dirinya tidak termasuk. Liu Changhan sangat percaya diri pada orang ini, dan dia mencibir. Tidak heran Huziki berlari ke sini untuk bersembunyi, ternyata dia menemukan seorang asisten. Namun, jika menentang keluarga Liu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu kematian. Saudara Wu, pemuda ini sekarang ada di tanganmu. Pemuda itu mengangguk dan mendekati Zhou Yu. Masalah hari ini melibatkan keluarga Liu dan keluarga Hu, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah sekarang dan aku akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Liu Changhan agak tidak senang. Saudara Wu, orang ini telah melukai bawahanku, kamu tidak boleh membiarkannya pergi. Pemuda itu tidak memperhatikan Liu Changhan. Sekilas ketidakpuasan melintas di mata Liu Changhan, tetapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Zhou Yu mengangkat alisnya. Saya telah memutuskan untuk melibatkan diri dalam masalah ini. Namun, aku punya satu nasihat untukmu. Pria muda itu mengerutkan kening. Melihat kamu masih sangat muda dan sudah mencapai Inate, itu cukup mengesankan. Tapi kau bukan tandinganku, aku tidak ingin menghancurkan bakat seseorang, minggirlah, aku tidak akan mempersulitmu. Ekspresi wajah Hulin menjadi gelap. Dia tidak menyangka, setelah dia dengan baik hati menyarankan Zhou Yu pergi, Zhou Yu akan berbalik dan menguliahinya. Baiklah, aku belum pernah melihat kesombongan seperti itu sebelumnya, sekarang aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Setelah mengatakan itu, Hulin langsung melancarkan aksinya. Dia melayangkan pukulan ke arah Zhou Yu. Pada saat pukulannya meledak dengan kuat, meja kayu kokoh di antara mereka langsung hancur berkeping-keping. Pemuda ini memang luar biasa. Kalau saja dia tidak mengolah kekuatan geng naga dan teknik kuali emas, levelnya pasti akan sama dengannya. Selain itu, teknik pemuda ini membuat Zhou Yu merasa dejavu. Menghadapi serangan ini, Zhou Yu mengangkat tangannya dan langsung menangkap tinju Hulin. Gang Jin yang menakutkan itu langsung lenyap begitu saja saat Zhou Yu menggenggamnya dengan telapak tangannya. Pupil mata Hulin mengecil tajam, matanya dipenuhi keterkejutan. Saat berikutnya, Zhou Yu mengerahkan sedikit tenaga di tangannya, dan Hulin merasakan datangnya suatu kekuatan besar yang tak tertahankan. Tulang di tinjunya retak, hampir patah. Zhou Yu bisa saja menghancurkan tulang tangannya sepenuhnya jika dia mau. Namun, Zhou Yu tidak membuatnya terlalu sulit bagi Hulin. Dengan sedikit mengerahkan tenaga di tangannya, Hulin mundur tak terkendali. Kulitnya sangat pucat, tangannya terkulai lemas dan mati rasa sepenuhnya. Dia mundur 5 langkah sebelum berhasil berhenti. Kamu adalah penguasa alam bawaan agung. Hulin tidak percaya. Dia selalu bangga dengan dirinya sebagai ahli bela diri yang hebat, berhasil mencapai tingkat bawaan di usia di bawah 30. Namun dia tidak menyangka, Zhou Yu di depannya, yang tampak lebih muda, sudah menjadi seorang master agung bawaan.
Hal ini sungguh tidak dapat dipercayainya. Setelah memukul mundur Mulin, Zhou Yu kemudian mengunci pandangannya pada Liu Changhan. Dia mengulurkan tangan untuk menangkap Liu Changhan. Liu Changhan begitu ketakutan hingga dia terus mundur. Bawahannya di belakangnya meraung serentak dan menyerbu ke depan. Zhou Yu mendengus dingin, dan tinju 8 kehancuran tiba-tiba turun. Pu. Bawahan Liu Changhan yang banyak jumlahnya semuanya meludahkan darah dan berlutut di tanah. Zhou Yu langsung mencengkeram Liu Changhan di udara, mencengkeram tenggorokannya dengan satu tangan. Wajah Liu Changhan langsung berubah menjadi warna ungu tua, terus-menerus meronta. Tunggu sebentar. Wu Lin buru-buru campur tangan. Zhou Yu meliriknya. Wu Lin memiliki ekspresi yang rumit. Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Dia dari keluarga Liu, kau tidak bisa membunuhnya. Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Aku pernah membunuh anggota keluarga Liu sebelumnya, apalagi yang tidak bisa dibunuh. Mendengar ini, pupil mata Liu Changhan mengecil, dan dia segera menyadari siapa Zhou Yu. Dia berjuang mati-matian, tetapi karena Zhou Yu mencekik lehernya, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, dan hampir tidak dapat bernapas. Namun, Zhou Yu tidak memberikan pukulan yang mematikan. Dia membebaskan Liu Changhan. Bicaralah, apa yang terjadi dengan keluarga Hu baru-baru ini? Apakah keluarga Liu yang membuat masalah di balik layar? Liu Changhan tidak menjawab tetapi melotot marah ke arah Zhou Yu. Aku tahu siapa kamu sekarang. Kamu adalah Zhou Yu. Zhou Yu, kamu sudah masuk dalam daftar incaran keluarga Liu, tapi beraninya kamu membuat masalah di kota ini, apa kamu sudah bosan hidup? Mata Zhou Yu menyipit, segera mengambil pisau makan dan melemparkannya. Terjun. Pisau makan itu menembus kaki Liu Changhan dan memakukannya ke lantai. Liu Changhan menjerit seperti babi yang disembelih. Satu kata lagi, dan pisau berikutnya akan merenggut nyawamu. Mata Zhou Yu dipenuhi dengan niat membunuh. Liu Changhan menggigil ketakutan. Aku akan bicara, aku akan bicara. Keluarga kami ingin melahap semua aset keluarga Hu, dan rencananya sudah dimulai secara diam-diam. Sebagian besar aset keluarga Hu telah jatuh ke tangan keluarga Liu kami. Petik 2. Zhou Yu terkejut. Dia tidak menyangka keluarga Liu benar-benar akan membuat langkah sebesar itu. Lalu mengapa tidak ada berita tentang hal itu dari luar? Bagaimana keluarga Liu mu bisa mengatasi hal ini? Bab 365. Pesan untuk keluarga Liu. Aku juga tidak tahu, itu dikelola oleh para tetua keluarga. Kamu tidak tahu. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Kalau begitu, suruh seseorang yang tahu datang ke sini. Kamu punya waktu setengah jam, panggil seseorang. Sebelum seseorang dari keluarga Liu datang, kamu berlutut di sini dan jangan bangun. Liu Changhan dengan marah berkata, saya dari keluarga Liu. Zhou Yu menyipitkan matanya. Liu Changhan menggigil ketakutan dan menelan sisa kata-katanya. Dia menahan rasa sakitnya, berlutut di tanah, dan kemudian mulai menelepon. Sementara itu, di luar restoran, seorang lelaki tua datang dengan tergesa-gesa. Kakek, mengapa kamu datang? Wu Lin menatap lelaki tua itu dengan wajah terkejut. Orang tua itu melotot tajam ke arah Wu Lin dan kemudian cepat-cepat berjalan mendekati Zhou Yu. Zhou, maaf, saya datang untuk meminta maaf atas nama cucu saya. Zhou Yu memeriksa pria itu. Dia ingat sekarang. Pertama kali dia datang ke ibu kota provinsi, saat dia mengambil tindakan terhadap Hu Zilong di Pavilion Wanbao, sang manajer telah memanggil seorang ahli untuk menghentikannya, dan ahli ini adalah orang tua di hadapannya. Tidak heran gerakan Wu Lin tampak familiar. Orang tua itu mengangguk cepat. Saya Wu Sun, dia cucu saya Wu Lin. Pada saat ini, Wu Lin memasang ekspresi terkejut. Kakek, bagaimana bisa kau lakukan padanya? Bagaimanapun juga, kakeknya adalah seorang master alam bawaan. Mungkinkah Zhou Yu bahkan lebih kuat dari kakeknya? Wu Sun buru-buru berkata dengan marah. Xiaolin, Tuan. Zhou jauh lebih kuat dariku, dan bahkan Master Surgawi Jin Dingtian dikalahkan olehnya. Petik 2. Cepat dan minta maaf pada Tuan. Baru saat itulah Wu Lin menyadari betapa hebatnya Zhou Yu. Dia menatap Zhou Yu dengan tercengang. Wajahnya penuh dengan ekspresi yang rumit. Zhou, aku minta maaf. Wu Sun dengan cepat berkata. Zhou, ini murni kecelakaan. Apa yang menurutmu perlu kompensasi untuk menyelesaikan masalah ini? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Karena itu kecelakaan, kamu boleh pergi. Wu Sun, mendengar ini, sangat gembira, dan buru-buru membungkuk. Terima kasih, Tuan. Setelah berbicara, dia hendak pergi bersama Wu Lin. Tepat pada saat itu, di luar restoran, sebuah Mercedes-Benz melaju kencang dan berhenti di depan pintu. Segera setelah itu, 3 orang keluar dari mobil dan melangkah masuk ke restoran. Ketika melihat pemimpinnya, Liu Changhan langsung berteriak. Ayah, aku di sini, selamatkan aku cepat. Pria itu melirik Liu Changhan,
dan ketika dia melihat putranya berlutut di tanah dengan pisau tertancap di kakinya, jejak kemarahan yang hampir tak terlihat melintas di matanya. Dia berjalan mendekati Zhou Yu. Saya Liu Zongsen dari keluarga Liu. Zhou, anakku telah menyinggungmu, itu salahnya, aku ingin menenangkan situasi ini, tolong sebutkan harganya. Petik 2. Perkataan Liu Zongsen membuat Liu Changhan, Wu Sun, Wu Lin, dan orang lain di sekitarnya tercengang. Apakah ini seseorang dari keluarga Liu? Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Kapan keluarga Liumu menjadi begitu mudah diajak bicara? Mata Liu Zongsen menyembunyikan kemarahannya, dan dia berkata dengan tenang. Zhou, setelah membunuh guru surgawi Jin Dingtian, reputasimu telah tersebar di seluruh negara Qin, dan keluarga Liu saya tidak ingin menyinggung Tuan. Zhou, benarkah begitu? Zhou Yu mendengus dalam hati. Karena dia telah membunuh Liu Changfeng, putra angkat Liu Gong, baru-baru ini, keluarga Liu ingin mengirim seorang master alam suci untuk membalas dendam, meskipun mereka dihentikan sementara oleh Jiang Fengnian. Tetapi itu terlalu cepat untuk perubahan sikap yang drastis. Dia tidak mempercayainya. Dia ingin melihat berapa lama keluarga Liu bisa mempertahankan kepura-puraan ini. Kalau begitu, bawalah 500 juta yuan untuk ditukar dengan orang itu. 500 juta. Liu Zongsen tidak menyangka Zhou Yu akan meminta tebusan sebesar itu, Tuan. Zhou, apakah kamu bercanda? Zhou Yu langsung menggandakan jumlahnya. Ekspresi wajah Liu Zongsen berubah, dan kemarahan tanpa sadar terlihat di matanya. Baiklah, 1 miliar, keluarga Liu Ku akan membayarnya. Zhou Yu dengan acuh tak acuh memberikan nomor rekening Sui Tianyu agar dia bisa mentransfer uang. Liu Zongsen hampir menggertakkan giginya, mentransfer uang itu. Setelah pemindahan, Liu Zongsen tidak mengatakan apa-apa lagi dan hendak pergi bersama Liu Changhan. Tunggu, apakah aku sudah bilang kau boleh pergi? Ekspresi wajah Liu Zongsen berubah. Uangnya sudah ditransfer, apalagi yang tersisa? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang terjadi dengan keluarga Hu? Ekspresi wajah Liu Zongsen menjadi gelap. Zhou, urusan antara keluarga Liu dan keluarga Hu, tampaknya, bukan urusanmu. Petik 2. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Hu sudah tunduk padaku, jadi katakan padaku, bagaimana mungkin itu bukan urusanku? Mata Liu Zongsen berkilat kaget, jelas dia tidak menyangka keluarga Hu akan tunduk pada Zhou Yu. Tatapannya berkedip, dan setelah beberapa saat, dia berkata, Zhou, konflik antara keluarga Liu dan keluarga Hu hanyalah persaingan bisnis biasa. Apakah kamu akan ikut campur juga? Benarkah begitu? Zhou Yu mendengus dingin. Saya akan mengunjungi keluarga Hu dan melihat sendiri. Seperti Anda katakan, jika itu hanya persaingan bisnis biasa, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang lain, aku akan laporkan ke rekening keluarga Liumu. Petik 2. Liu Zongsen menatap Zhou Yu dalam-dalam, lalu tanpa berkata lebih banyak lagi, pergi bersama Liu Changhan. Setelah keluarga Liu pergi, Zhou Yu menoleh ke Hu Ziki. Kamu baru saja menyebutkan bahwa orang tuamu terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Hu Ziki tersadar dari pingsannya. Dia tidak menyangka Zhou Yu begitu ganas, bahkan keluarga Liu tidak berani menyinggungnya. Hu Ziki segera menjawab, ya, mereka ada di rumah sakit ibu kota provinsi. Bagus, bawa aku ke sana. Hu Ziki terkejut. Zhou, kamu tahu ilmu kedokteran. Hu Ziki sangat gembira dan segera berkata, Tuan. Zhou, silakan ikuti aku. Dari samping, mata Usun bersinar dengan cahaya yang berbeda, dan dia dengan cepat berkata, Zhou, bolehkah aku juga menemanimu melihat? Di Paviliun Wanbao, kami punya banyak obat spiritual, mungkin saya bisa membantu. Zhou Yu meliriknya dan mengangguk. Tidak apa-apa. Bab 366. Basa-basi. Rumah sakit negara ibu kota provinsi. Hu Ziki membawa Zhou Yu dan yang lainnya ke bangsal. Mereka kebetulan bertemu dengan dokter yang merawat, Su Tao. Dokter Su, bagaimana kabar orang tuaku? Kondisi mereka sedang tidak baik saat ini, mereka tidak boleh diganggu, kalian semua tunggu di luar. Hu Ziki dengan cepat berkata, Dokter Su, saya secara khusus mengundang seorang ahli yang sangat terampil. Saya ingin dia melihat orang tua saya. Ekspresi Su Tao membeku. Seorang ahli yang sangat terampil. Ahli apa? Di mana dia? Hu Ziki menunjuk Zhou Yu. Ini Tuan. Su Tao melirik Zhou Yu, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Kamu bercanda. Orang tuamu dalam kondisi kritis, dan kamu secara acak menemukan seseorang untuk memeriksanya. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Bisakah kamu memikul tanggung jawab itu? Biarkan aku memberitahumu, rumah sakit ini punya peraturannya sendiri, dan tanpa izinku, tidak seorang pun boleh masuk. Menghadapi kata-kata lurus Su Tao, Hu Ziki segera menjelaskan. Dokter Su, saya tentu tidak akan menyakiti orang tua saya.
Zhou di sini benar-benar sangat cakap. Su Tao langsung menyela Hu Ziki. Cukup, aku mengerti kekhawatiranmu. Jika kamu benar-benar khawatir, aku mungkin akan menyarankan sesuatu. Salah satu dari 3 tabib suci negeri naga, Tabib Suci Sun sedang memberikan ceramah di rumah sakit hari ini. Anda bisa mencoba meminta bantuannya. Petik 2. Jika dia setuju untuk membantu, orang tuamu pasti akan diselamatkan. Wajah Hu Ziki menampakkan keterkejutan. Tabib Suci Matahari. Apakah dia benar-benar ada di sini? Su Tao mengangguk. Tentu saja. Hu Ziki langsung merasa bimbang. Di satu sisi, dia percaya pada Zhou Yu. Namun di sisi lain, Tabib Suci Sun merupakan satu dari 3 tabib suci agung di negeri naga. Jika dia bisa meminta bantuannya, bukankah itu akan lebih aman? Berdiri di samping, Wu Sun juga menunjukkan kegembiraan saat mendengar bahwa Tabib Suci Sun ada di sini. Saat itulah Zhou Yu angkat bicara. Karena Tabib Suci Sun juga ada di sini, silakan saja minta dia menemui orang tuamu. Hu Ziki berkata dengan getir. Tapi saya tidak mengenalnya, Tuan. Lagi pula, mengingat status dan kedudukannya, saya khawatir uang tidak akan cukup, dan selain uang, saya tidak punya hal lain untuk ditawarkan. Zhou Yu tersenyum ringan. Jangan khawatir, aku kenal dia. Hu Ziki, Su Tao, Wu Sun, dan lainnya semuanya menunjukkan keterkejutan. Wu Sun dengan cepat bertanya. Zhou, kamu benar-benar kenal Tabib Suci Sun? Zhou Yu mengangguk. Benar, kita sudah bertemu beberapa kali dan bahkan bertukar keterampilan medis. Wu Sun kemudian benar-benar memperlihatkan ekspresi terharu. Dia selalu ingin bertemu dengan salah satu dari 3 tabib suci agung negeri naga, tetapi tidak punya cara untuk melakukannya. Dan sekarang, Zhou Yu benar-benar mengenal Tabib Suci Sun. Jika dia bisa meminta Zhou Yu untuk memperkenalkannya kepada Tabib Suci Sun. Pada saat ini, Hu Ziki berkata dengan penuh semangat. Zhou, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Petik 2. Di sampingnya, Su Tao mengamati Zhou Yu, bertanya-tanya apakah pemuda ini benar-benar mengenal Tabib Suci Sun. Dan bahkan bertukar keterampilan medis dengannya. Dia skeptis. Kuliah Dokter Suci Matahari seharusnya segera berakhir. Aku akan membawamu ke sana. Petik 2. Dia ingin melihat sendiri apakah pemuda ini benar-benar mengenal Tabib Suci Sun. Di bawah pimpinan Su Tao, semua orang menuju ke auditorium rumah sakit. Pada saat itu, sekelompok besar orang keluar dari auditorium. Orang-orang ini semuanya adalah pimpinan rumah sakit negara, termasuk direktur berbagai departemen. Di antara mereka adalah direktur rumah sakit, Tian Boyou. Rambut Tian Boyou sudah mulai memutih, tetapi dia tampak sangat bersemangat karena saat itu dia tengah asyik berbincang dengan seorang pria tua. Orang tua itu tak lain adalah Tabib Suci Sun. Tabib Suci Sun tertawa terbahak-bahak, tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Direktur Tian, rumah sakit negara Anda telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut pendapat saya, jika Anda terus berkembang seperti ini, Anda mungkin akan segera mengejar standar rumah sakit ibu kota. Tian Boyou berkata dengan senyum pahit. Dokter Suci Matahari, Anda menyanjung kami. Meski kami memiliki momentum, rumah sakit saat ini bergantung pada sekelompok orang tua untuk menopangnya. Orang-orang tua ini tidak dapat bekerja lebih lama lagi, tetapi generasi muda, sayangnya, tidak memiliki bakat yang menjanjikan. Petik 2. Oleh karena itu, saya sungguh berharap Anda dapat merekomendasikan beberapa dokter muda berbakat kepada kami. Tabib Suci Sun terkekeh. Direktur Tian, Anda benar-benar tidak mengikuti perkembangan terkini. Ada seorang jenius medis muda di Yancheng yang keterampilan medisnya bahkan melampaui saya. Jika diberi waktu, dia niscaya akan menjadi salah satu tabib suci terbaik di negeri naga. Kamu harus mencarinya. Petik 2. Mendengar ini, semua orang tercengang. Tian Boyou tidak dapat mempercayainya. Dokter Suci Matahari, Anda pasti bercanda. Bagaimana mungkin keterampilan medis anak muda lebih tinggi darimu? Tabib Suci Sun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya tidak bercanda. Saya datang ke Yancheng juga untuk meminta bantuannya terkait pasien yang membutuhkan bantuannya. Petik 2. Kali ini, Tian Boyou benar-benar terkejut. Tampaknya Dokter Suci Sun tidak sedang bercanda. Mungkinkah Yancheng benar-benar memiliki kejeniusan medis seperti itu? Dokter Suci Matahari, jika memang benar seperti yang kau katakan, tolong bawa aku bersamamu saat kau mengunjunginya. Tabib Suci Sun mengangguk dan tersenyum. Saya sebenarnya berencana untuk pergi ke Yancheng sekarang. Bagus, tunggu sebentar sampai aku bersiap-siap, dan aku akan segera pergi bersamamu. Saat itu, Zhou Yu dan yang lainnya tiba di depan Tian Boyou dan yang lainnya. Zhou Yu. Haha, aku baru saja hendak mencarimu, dan ternyata kau ada di sini. Tabib Suci Sun dengan gembira mendekati Zhou Yu. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Dokter Suci Matahari, sudah lama tak bertemu. Memang,
sudah beberapa bulan sejak terakhir kali kita berpisah. Waktunya tepat, aku ingin meminta sesuatu padamu. Mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara. Zhou Yu menjawab. Tentu saja, tapi sebelum itu, aku perlu meminta tabib suci Sun untuk menjenguk orang tua seorang teman. Sambil berkata demikian, Zhou Yu menunjuk ke arah Huziki. Itu orang tua mereka. Tabib suci Sun tampak bingung. Zhou Yu, kau pasti sedang mempermainkanku. Dengan keterampilan medismu yang mengagumkan, mengapa kau membutuhkan bantuanku? Zhou Yu berkata sambil tersenyum kecut, peraturan rumah sakit cukup ketat, saya tidak bisa masuk ke unit perawatan intensif. Pada saat itu, Tian Guoyou, Su Tao, Huziki, Wu Sun, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka semua menatap kosong saat Zhou Yu dan tabib suci Sun bertukar basa-basi. Zhou Yu benar-benar memiliki keterampilan medis. Dan mereka bahkan lebih mahir daripada Sein Pisi Qian Sun. Bab 367 Dekan Kehormatan. Su Tao tercengang. Ia tidak menyangka pemuda ini akan mendapat pujian setinggi itu dari Sun sang tabib suci. Namun, dia dihentikan di luar kamar pasien. Tian Guoyou, tua dan licik, adalah orang pertama yang menyadari masalah tersebut dan segera melangkah maju untuk menengahi. Zhou, halo, saya Presiden Rumah Sakit Umum Provinsi Qin, Tian Guoyou. Aku selalu mendengar Sun, sang tabib suci, memujimu, tapi aku tak pernah membayangkan kau jauh lebih muda dari yang kukira. Petik 2. Sesungguhnya, seorang pahlawan muncul dari masa muda. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Presiden Tian, Anda menyanjung saya. Umumnya orang yang berbakat mempunyai rasa bangga, dan orang biasa sulit bergaul dengan mereka. Sifat baik Zhou Yu merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Tian Guoyou. Zhou, saya punya permintaan yang kurang ajar. Saya ingin mengundang Tuan Zhou menjadi presiden kehormatan rumah sakit kami. Aku ingin tahu apa Tuan. Zhou berpikir. Ketika Tian Guoyou menyampaikan ini, semua orang terkejut. Rumah sakit umum provinsi Qin diatur langsung oleh otoritas negeri naga, pada tingkat yang sebanding dengan pemerintah provinsi. Meskipun presiden kehormatan tidak memegang kekuasaan sebenarnya, dalam hal pangkat, kedudukannya setara dengan tingkat gubernur provinsi. Memberikan syarat seperti itu kepada seorang pemuda yang baru ditemuinya sungguh mengejutkan bagi semua orang. Namun, jawaban Zhou Yu bahkan lebih mengejutkan orang banyak. Terima kasih atas penghargaan Anda yang tinggi, Presiden Tian, tetapi saya merasa perlu terus belajar dan tidak ingin menggunakan sumber daya dari rumah sakit Anda. Tian Guoyou terkejut, tidak menyangka Zhou Yu akan menolak tanpa berpikir dua kali. Dia mengira Zhou Yu pasti tidak menyadari apa arti gelar Presiden Kehormatan dan hendak menjelaskan ketika Sun sang tabib suci menyela. Haha, Tian tua, melon yang dipaksa lepas dari pohonnya rasanya tidak manis. Lagi pula, ini seperti perjodohan. Siapakah yang menuntut seseorang untuk menikah pada pertemuan pertama? Benar. Tian Guoyou tertawa canggung, menyadari dia terlalu terburu-buru. Sun benar, aku terlalu tiba-tiba. Sun sang tabib suci tersenyum dan berkata, Zhou Yu, di mana pasien yang kondisinya Anda sebutkan? Saya ingin melihatnya. Su Tao buru-buru berbicara. Dokter Suci Sun, dia pasienku. Silakan kemari, aku akan mengantarmu ke sana. Petik 2. Dengan Sun sang tabib suci yang hendak merawat pasien, semua orang tentu mengikutinya dari dekat, tidak ingin kehilangan kesempatan langka ini. Kerumunan besar membanjiri ruang orang tua Huziki. Saat ini, di unit perawatan intensif, kedua orang tua Huziki terbaring di ranjang rumah sakit, dengan banyak tabung dimasukkan ke dalam tubuh mereka, dihubungkan ke berbagai perangkat, memang tampaknya berada dalam kondisi yang sangat kritis. Sun, sang tabib suci maju ke depan untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian berkata dengan ekspresi serius. Mereka telah diserang. Penyerangnya sangat berpengalaman, tidak meninggalkan jejak apapun di permukaan tubuh mereka, tetapi setiap serangan merusak organ dalam mereka, menyebabkan mereka bergeser dari tempatnya. Bahkan setelah sembuh, akan ada penyakit yang bertahan lama. Petik 2. Su Tao terkejut. Dokter Suci Matahari, apakah maksudmu pasien bisa disembuhkan? Sun sang tabib suci tersenyum dan berkata, tentu saja. Wajah Su Tao dipenuhi kegembiraan. Mereka adalah pasien-pasiennya, dan dialah yang paling mengetahui kondisi mereka. Seluruh dokter spesialis di rumah sakit telah memeriksa mereka, dan dengan semua sumber daya yang dimiliki rumah sakit, mereka hanya mampu mempertahankan hidup mereka. Namun Sun sang tabib suci berbicara tentang penyembuhan mereka dengan mudah. Layak menjadi salah satu dari 3 tabib suci agung negeri naga. Bisakah aku meminta bantuanmu, tabib suci Sun, untuk menyelamatkan mereka berdua, pinta Su Tao. Sun sang tabib suci terkekeh saat dia melihat ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, bisakah kamu menangani masalah dengan gejala sisa? Zhou Yu telah mengamati kondisi orang tua Huziki.
Ditambah dengan apa yang dikatakan Sun sang tabib suci, dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang kondisi mereka. Kalau sebelum dia mempelajari Ki Sejati Kayu Yi, Zhou Yu hanya akan mampu melakukan apa yang dilakukan Sun sang tabib suci. Namun sekarang, menghilangkan gejala sisa tidaklah sulit bagi Zhou Yu. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, biar aku saja." Mata Sun sang tabib suci berbinar. Kerumunan orang itu, yang tidak menyadari makna di balik percakapan mereka, merasa bingung. Mengapa Sun sang tabib suci, yang dapat menyembuhkan pasien, menyerahkannya kepada Zhou Yu? Di tengah tatapan bingung orang banyak, Zhou Yu mendekati orang tua Huziki. Ia mengeluarkan jarum-jarum perak dan pertama-tama, dengan menggunakan jarum-jarum perak itu, ia membantu menyelaraskan kembali organ-organ dalam mereka yang terkilir. Seluruh proses ini memakan waktu kurang dari 10 menit. Kemudian, Zhou Yu diam-diam memasukkan Ki Sejati Kayu Yi ke dalam tubuh mereka melalui jarum perak. Di bawah nutrisi Ki Sejati Kayu Yi, organ-organ mereka yang rusak berangsur-angsur mulai pulih. Data pada peralatan pemantauan di samping mereka tampak kembali normal dengan kecepatan yang dapat diamati. Semua orang tercengang, termasuk Tian Guoyou. Tian Guoyou telah menawarkan Zhou Yu posisi wakil presiden kehormatan sepenuhnya berdasarkan pujian Sun, tanpa memiliki konsep nyata mengenai keterampilan medis Zhou Yu. Setelah menyaksikannya secara langsung, dia merasa seluruh karir medisnya sia-sia. Keterampilan medis yang mereka saksikan dari Zhou Yu berada pada tingkat yang benar-benar berbeda, seperti keterampilan seorang dewa. Tak lama kemudian, Zhou Yu menarik jarum perak itu. Dengan istirahat yang cukup selama sebulan, mereka seharusnya bisa pulih sepenuhnya tanpa gejala sisa. Dengan itu, semua orang tercengang. Keahlian medis Zhou Yu melampaui tabib suci Sun. Tidak heran dia menolak jabatan presiden kehormatan. Beberapa waktu yang lalu, banyak yang menganggap Zhou Yu tidak layak menduduki jabatan tersebut, tetapi sekarang, tampaknya rumah sakit umum tidak layak bagi Zhou Yu. Tabib suci Sun penuh dengan kekaguman. "Zhou Yu, sudah lama kita tidak bertemu, dan kemampuan medismu telah meningkat lagi, sungguh mengagumkan." "Kau terlalu memujiku, tabib suci Sun," kata Zhou Yu sambil tersenyum kecut. Pada saat itu, dari tengah kerumunan, Wu Sun menatap Zhou Yu dengan wajah penuh keterkejutan, matanya berkilauan dengan intensitas yang penuh semangat. Tabib suci Sun tersenyum dan berkata, "Zhou Yu, aku punya permintaan. Mari kita cari tempat untuk bicara." "Iya." Tian Guoyou dengan cepat berkata, "Ayo pergi ke kantorku." Zhou Yu mengangguk dan menjawab, "Baiklah." Bab 368. Perubahan mengejutkan di keluarga Hu. Zhou Yu tiba di kantor Tian Guoyou. Dokter Suci Sun langsung ke intinya. "Zhou Yu, kali ini aku datang jauh-jauh dari ibu kota untuk menemuimu karena aku ingin kau pergi ke ibu kota dan memeriksa seorang pasien untukku," katanya. Zhou Yu terkejut. "Pergi ke ibu kota untuk menemui pasien?" "Ya, orang ini sangat penting, tetapi penyakitnya sungguh langka. Sekarang, baik tabib suci Hu maupun Bian Sengyi tidak ada di mana-mana. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Kalau ada yang bisa menyembuhkannya, pastilah kau." "Jadi begitulah." Zhou Yu memikirkannya. "Penatua Sun, akhir-akhir ini aku disibukkan dengan banyak urusan di kota provinsi, jadi aku khawatir aku tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Baru-baru ini, beberapa kekuatan telah menargetkan Lin Corporation secara diam-diam, dan dia tidak akan dapat meninggalkan kota provinsi itu dengan damai tanpa menenangkan kekuatan ini terlebih dahulu." Dokter Suci Matahari tertawa. "Penyakitnya tidak mendesak. Asal Anda setuju, Anda bisa meluangkan waktu. Setelah kamu selesai bekerja, aku akan datang menjemputmu." Petik 2. "Baiklah, Zhou Yu setuju." Mendengar persetujuan Zhou Yu, beban berat pun terangkat dari dada tabib suci Sun, dan keduanya mulai mendiskusikan masalah medis. Tian Guoyou telah mendengarkan di samping sepanjang waktu. Meskipun menjadi salah satu dokter top di negaranya, dia hampir tidak dapat memahami sepatah kata pun tentang apa yang dibicarakan Zhou Yu dan tabib suci Sun. Pada usianya yang ke-70 tahun, ia mendapat pengalaman baru, yakni merasa seperti siswa sekolah dasar sekali lagi. Saat Zhou Yu meninggalkan kantor Tian Guoyou, hari sudah sore. Dia baru saja keluar dari kantor ketika dia melihat Wu Sun dan cucunya dari Wu Lin menunggu di pintu. Begitu Wu Sun melihat Zhou Yu, dia bergegas berjalan mendekat. "Zhou, ada sesuatu yang ingin aku minta padamu. Jika Anda setuju, saya, Wu Sun, bersedia melayani Anda di masa depan." Petik 2. Alis Zhou Yu terangkat. Wu Sun merupakan seniman bela diri alam bawaan yang hebat. Apa yang paling ia butuhkan sekarang adalah seniman bela diri seperti dia. "Apa itu?" "Mari kita dengarkannya. Saya punya teman yang juga seorang seniman bela diri, tetapi dia terluka parah, dan saya ingin meminta bantuan Anda untuk merawatnya." Zhou Yu, tentu saja, tidak akan menolak untuk menyembuhkan seseorang. Namun,
Saya tidak punya waktu sekarang, saya harus melakukannya dalam beberapa hari. Tidak apa-apa, tidak masalah. Zhou, bolehkah aku meminta nomor teleponmu? Zhou Yu memberinya nomor ponselnya. Wu Sun mengucapkan terima kasih berulang kali dan pergi bersama cucunya. Setelah itu, Zhou Yu menemui Lu Yu dan bertanya kepada Hu Ziki tentang alamat keluarga Hu, lalu mereka berdua bersama-sama menuju ke tempat keluarga Hu. Sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Hu, tentu saja, Zhou Yu ingin melihatnya sendiri. Sesampainya di villa keluarga Hu, mata Zhou Yu menyipit. Keluarga Hu memang memancarkan suasana yang aneh. Yu kecil, jangan tinggalkan sisiku, katanya. Lu Yu mengangguk gugup. Zhou Yu perlahan menutup matanya dan roh primordialnya muncul dari tubuhnya. Saat roh primordial menyelimuti seluruh keluarga Hu, Zhou Yu melihat bahwa setiap orang di keluarga Hu memiliki napas aneh di dalam diri mereka. Kutukan. Zhou Yu tidak asing dengan jenis nafas ini. Tanpa diduga, keluarga Hu semuanya telah dikendalikan oleh kutukan. Terlebih lagi, kutukan ini di luar kebiasaan, hampir tak terlihat oleh mata telanjang tanpa pemeriksaan roh primordial. Hanya kerabat dekat keluarga Hu seperti Hu Ziki yang bisa merasakan samar-samar ada sesuatu yang salah. Zhou Yu menarik kembali roh primordialnya dan menggenggam tangan Lu Yu. Ayo masuk dan lihat, katanya. Ini adalah pertama kalinya Lu Yu dipegang tangannya oleh Zhou Yu, wajah cantiknya langsung memerah, dan dia tanpa sadar menundukkan kepalanya. Namun Zhou Yu memikirkan hal lain, ia hanya mengkhawatirkan keselamatan Lu Yu. Begitu pasangan itu melangkah melewati gerbang, tiba-tiba, seorang pria berusia 50-an muncul dan menghalangi jalan Zhou Yu. Meski lelaki ini tampak biasa saja, jika diperhatikan lebih dekat, ekspresi wajahnya sangat kaku, nyaris tanpa emosi saat berbicara. Berhenti di situ. Ini adalah keluarga Hu. Orang luar tidak diperbolehkan masuk, silakan segera pergi. Petik 2. Zhou Yu tidak mau repot-repot berdiskusi lebih lanjut. Dia menunjuk langsung jarinya. Aliran ki sejati menerpa dahi pria itu. Pria itu tidak mengeluarkan suara apapun dan langsung pingsan di tempat. Zhou Yu mendekati pria itu, berjongkok, dan menekan titik 3 inci di atas tengah dahinya. Setelah beberapa saat, kabut hitam muncul dari atas kepala pria itu. Saat kabut hitam menghilang, kulit pria itu menjadi lebih lembut secara signifikan. Lu Yu tersentak. Zhou Yu, apa yang terjadi padanya? Dia kena kutukan, katanya. Wajah Lu Yu menjadi pucat, dia terlalu akrab dengan masalah seperti itu. Karena dia sendiri telah terkena kutukan, terbaring di tempat tidur selama lebih dari 3 tahun. Zhou Yu berbicara dengan serius. Ngomong-ngomong, kutukan di dalam diri mereka tidak jauh berbeda dengan kutukan yang menimpamu, kemungkinan besar itu perbuatan orang yang sama. Namun, kutukan mereka jauh lebih ringan dibandingkan kutukanmu. Petik 2. Wajah Lu Yu berubah pucat. Zhou Yu, menurutmu apakah orang yang mengutuk kita ada di sini? Zhou Yu mencibir. Jika dia ada di sini, itu yang terbaik, aku bisa membalas dendam untukmu sekarang juga. Sayangnya, orang-orang seperti itu biasanya bersembunyi dalam kegelapan, dan hanya berani mengintai di sudut-sudut gelap. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia bersembunyi, aku akan menemukannya. Mendengar ini, Lu Yu dengan cepat bertanya. Zhou Yu, bagaimana rencanamu untuk menemukannya? Zhou Yu tertawa pelan tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekannya di telinganya. Lu Yu terkejut dengan sikap intim Zhou Yu. Wajahnya memerah, dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Zhou Yu tersenyum sedikit. Setelah berbicara, Zhou Yu menyegel pendengaran Lu Yu dengan ki sejati. Kemudian, dia berbalik, menghentakkan kakinya kuat-kuat ke tanah, melompat ke udara, dan tiba di atap villa. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan melolong panjang. Itu adalah raungan iblis. Bab 369. Tuan, Ning. Raungan iblis meletus dalam sekejap. Semua kaca, dekorasi, dan lampu di kediaman keluarga Hu langsung pecah. Di udara, gelombang suara tampak menyebar keluar. Pada saat ini, seluruh anggota keluarga Hu berdiri terpaku di tempatnya. Saat raungan iblis berlanjut, garis-garis ki hitam mulai keluar dari atas kepala para anggota keluarga Hu. Ekspresi kaku di banyak wajah berangsur-angsur melunak. Raungan iblis itu berlangsung selama 20 detik penuh. Ini adalah batas kemampuan Zhou Yu saat ini. Setelah 20 detik, Zhou Yu merasakan kegelapan di depan matanya dan sosoknya bergoyang, hampir jatuh dari atap. Untungnya, dengan Yi Wu Truki, dia langsung menarik napas dalam-dalam dan pulih secara substansial. Namun setelah mendarat, dia mendapati Lu Yu sudah duduk di tanah, memegangi kepalanya dan menampakkan ekspresi kesakitan. Meskipun dia telah menutup pendengarannya terlebih dahulu, serangan Sonic Demonic Roar tidak hanya efektif melalui suara, tetapi juga mampu menimbulkan kerusakan melalui gelombang kejut getaran. Untungnya, kerusakan akibat gelombang kejut getaran tidak terlalu serius.
Zhou Yu mengalirkan sejumlah ki sejati padanya, dan Lu Yu pun cepat pulih. Lu Yu membuka matanya dan mendapati dirinya berbaring di pelukan Zhou Yu. Wajahnya langsung memerah, dan dia buru-buru berjuang untuk melepaskan diri. Wajah Lu Yu masih merah. Saya baik-baik saja sekarang. Zhou Yu menganggukkan kepalanya. Ayo kita periksa anggota keluarga Hu. Keduanya menuju ke villa. Sepanjang jalan, semua pelayan keluarga Hu pingsan di pinggir jalan. Apa yang terjadi pada mereka? Kutukan di dalam diri mereka baru saja dibubarkan secara paksa olehku, mereka pingsan sementara sekarang. Bisakah mereka bangun? Tanya Lu Yu. Zhou Yu mengerutkan keningnya. Kamu baru saja mengingatkanku. Sendiri, aku sungguh tidak bisa membangunkan mereka semua. Setelah berbicara, Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang Fengnian untuk memintanya mengirim orang ke sana. Mendengar seluruh keluarga Hu terkena kutukan, Jiang Fengnian pun menampakkan ekspresi muram. Kejadian yang terjadi tepat di bawah pengawasannya merupakan kelalaian tugas yang serius dari pihak paviliun bela diri miliknya. Zhou Yu, jangan banyak bicara, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Zhou Yu langsung menuju ruang belajar di villa. Dia sebelumnya telah mendeteksi dengan roh primordialnya bahwa Hu Pingchang ada di ruang belajar. Sesampainya di ruang belajar, dia mendapati Hu Pingchang terjatuh di meja, mukanya tertutup ki hitam. Zhou Yu meletakkan tangannya di atas kepala Hu Pingchang untuk memeriksa situasi di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, alis Zhou Yu berkerut. Sebagai kepala keluarga Hu Pingchang telah menderita kutukan yang jauh lebih parah daripada yang lainnya. Raungan iblis Zhou Yu hanya menyebabkan Hu Pingchang pingsan, dan belum sepenuhnya menghapus kutukan dalam dirinya. Saat ini, situasi di dalam tubuhnya masih rumit. Zhou Yu tidak menunda dan segera mulai mencabut kutukan itu. Liu Zongzhen membawa Liu Changhan kembali ke keluarga Liu dan menemukan kakek Liu Changhan, tetua Liu, yang terkenal. Liu Zongzhen berkata dengan wajah muram. Ayah, anak itu Zhou Yu semakin sombong. Hari ini, dia tidak hanya melukai Haner, tetapi dia bahkan berkata di depan kami bahwa keluarga Hu telah tunduk padanya dan memperingatkan kami bahwa jika dia mendapati keluarga kami bertindak melawan keluarga Hu, dia tidak akan membiarkan kami pergi. Ayah, kita harus segera menyingkirkan Zhou Yu. Wajah tetua Liu sedingin es. Saat ini, kami tidak bisa menyentuhnya. Kenapa? Liu Zongzhen tidak mengerti. Ayah, apakah keluarga Liu kita benar-benar takut pada Zhou Yu? Tetua Liu berkata dengan marah. Kau pikir aku tidak ingin menyingkirkannya? Jiang Fengnian dari Paviliun Bela Diri datang menemui saya secara pribadi beberapa hari yang lalu. Kata-katanya penuh dengan peringatan, menyeratkan bahwa Zhou Yu dan keluarga Lin dari Yancheng keduanya berada di bawah perlindungannya, memperingatkan keluarga Liu kita untuk tidak mengerahkan para ahli alam suci. Wajah Liu Zongzhen berubah. Hubungan antara Jiang Fengnian dan anak itu begitu dekat, sampai-sampai dia datang ke keluarga kita untuknya. Tetua Liu mendengus berat. Jika bukan karena Jiang Fengnian, aku pasti sudah meminta alam suci keluarga Liu untuk membunuh anak ini sejak lama. Wajah Liu Zongzhen tampak masam. Tapi, ayah, mengingat hubungan dekat antara Zhou Yu dan Jiang Fengnian dari Paviliun Bela Diri, jika dia mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Hu dan melaporkannya ke Paviliun Bela Diri, kita mungkin akan mendapat masalah besar. Mata Penatua Liu menyipit saat dia bertanya. Bagaimana proses pengalihan aset keluarga Hu? Hampir selesai, hanya ada satu tambang besar yang belum dipindahkan. Kalau begitu, cepatlah. Setelah selesai, suruh Tuan Ning mencabut kutukan yang ditanamnya. Petik 2. Selama kutukan itu dicabut, bahkan jika Paviliun Bela Diri terlibat, tanpa bukti, mereka tidak bisa mengatakan apapun. Liu Zongzhen, yang dipenuhi rasa kesal, dengan enggan menganggukkan kepalanya. Ayah, ini terlalu memalukan bagi keluarga Liu kita yang terhormat. Penatua Liu berbicara dengan dingin. Jangan khawatir, saya sudah menghubungi orang-orang dari atas. Jiang Fengnian tidak akan bisa bersikap sombong lagi. Petik 2. Begitu Jiang Fengnian pergi, Zhou Yu akan langsung menjadi anjing mati. Mendengar kata-kata ini, Liu Zongzhen akhirnya menunjukkan ekspresi gembira. Pada saat itu, seorang pria berjubah hitam melangkah masuk. Liu Zongzhen segera memberi peringatan. Ayah, Tuan Ning telah tiba. Mata Penatua Liu terbuka lebar, dan dia dengan cepat berdiri ketika dia melihat Guru Ning. Tuan Ning, apa yang membawamu mengunjungiku hari ini? Guru Ning berbicara dengan nada muram. Saudara Liu, kutukan yang kutimpakan pada keluarga Hu baru saja dipatahkan. Wajah tetua Liu menjadi gelap. Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, tapi kita harus menyelidikinya dengan jelas, kata Tuan Ning dengan muram. Zhou Yu. Niat membunuh melintas di mata Tuan Ning. Orang yang membunuh adik laki-lakiku, tetua jimat hantu, juga bernama Zhou Yu, apakah dia orang yang sama? Liu Zongzhen buru-buru mengangguk. Tuan Ning, itu dia. Anak ini tidak hanya membunuh tetua jimat hantu,
tetapi juga guru surgawi Jin Dingtian, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Tuan Ning menjadi marah. Baiklah, Zhou Yu. Saya berencana pergi ke Wu Cheng untuk membunuhnya, tetapi saya tidak menyangka dia akan datang mengetuk pintu kami. Aku akan pergi sekarang dan membunuhnya untuk membalaskan dendam adikku. Tuan Ning, yang tegang karena keinginan membunuh, menyerbu keluar. Bab 370. Alam Kuasi Santo. Meskipun Liu Gong ingin segera membunuh Zhou Yu, Pena Tuan Ning, tolong jangan bertindak gegabah. Pemuda itu sangat licik, dan aku khawatir tidak ada seorang pun selain mereka yang berada di alam suci yang bisa menghadapinya. Petik 2. Pena Tuan Ning berkata dengan dingin. Yakinlah, roh primordial Yinku telah mencapai terobosan. Wajah Liu Gong tampak goyah, lalu segera menampakkan ekspresi terkejut. Pena Tuan Ning, apakah maksudmu kau sudah menerobos ke alam suci? Pena Tuan Ning berkata dengan dingin. Seni yang saya kembangkan adalah teknik jiwa. Selain roh primordial, aku juga perlu meningkatkan indera ilahiku ke alam suci. Petik 2. Namun, sekarang setelah roh primordial terbentuk, peningkatan indera ilahi hanyalah masalah waktu, paling lama setengah bulan. Jadi, sekarang aku berada di alam Kuasi Santo. Liu Gong dan putranya, Liu Zongzhen, keduanya menunjukkan kegembiraan. Awalnya, karena peringatan Jiang Fengnian, keluarga Liu tidak dapat memanfaatkan para ahli dari alam suci. Tetapi sekarang, secara kebetulan yang beruntung, kekuatan Pena Tuan Ning telah mencapai alam suci, meskipun secara resmi ia belum mencapainya, sehingga serangannya terhadap Zhou Yu tidak akan melanggar peringatan Jiang Fengnian. Ini sempurna, seolah sudah ditakdirkan oleh surga. Zhou Yu memang ditakdirkan untuk mati. Liu Gong segera membungkuk dan berkata, Pena Tuan Ning, aku punya permintaan. Tolong jangan eksekusi pemuda itu, Zhou Yu. Akan lebih baik jika kau bisa menaklukkannya dan membiarkan dia melayaniku. Petik 2. Pena Tuan Ning mengangguk. Baiklah, membiarkannya hidup dalam penderitaan, daripada membunuhnya, akan membuatnya lebih menderita. Keluarga Hu. Orang-orang dari kabinet bela diri Jiang Fengnian telah tiba, dipimpin oleh Momo, dan sekelompok besar mulai dengan penuh semangat merawat anggota keluarga Hu. Hu Pingchang juga terbangun. Dalam penelitiannya, Zhou Yu menguraikan apa yang terjadi di keluarga Hu. Hu Pingchang terkejut. Keluarga Liu benar-benar menggunakan taktik tercela seperti itu. Jadi, bisa dikatakan, aset keluarga Huku. Hu Pingchang buru-buru memanggil bawahannya untuk memeriksa, dan tak lama kemudian, bawahannya kembali untuk melapor. Tuan, sebagian besar aset keluarga telah dialihkan atas nama keluarga Liu. Saat ini, keluarga Hu hanya memiliki satu tambang dan beberapa perusahaan kecil. Hu Pingchang merasakan kegelapan di depan matanya, dan dia hampir pingsan. Fondasi keluarga Hu yang berusia seabad hancur di tangannya. Keluarga Liu. Kalian orang-orang yang tidak berperasaan dan tercela, menggunakan taktik licik seperti itu terhadap keluarga Huku, sungguh tidak tertahankan. Hu Pingchang benar-benar hancur. Zhou Yu lalu berkata, kepala keluarga Hu, tidak perlu bersedih. Apa yang hilang dapat diperoleh kembali. Hu Pingchang tampak hancur. Tapi itu keluarga Liu, kalau sudah masuk ke kantong mereka, bagaimana mungkin bisa keluar? Keluarga Huku sudah tamat. Zhou Yu mengerutkan kening. Keluarga Hu telah bersumpah setia kepadaku, apakah ini berakhir atau tidak, akulah yang memutuskan. Ekspresi wajah Hu Pingchang bergetar, dan dia langsung menatap Zhou Yu. Zhou Yu mengangguk sedikit. Saat mereka berbicara, Jiang Fengnian masuk dari luar. Saat melihat Jiang Fengnian, wajah Hu Pingchang menunjukkan ketidakpercayaan, dan dia segera berdiri. Wakil Menteri Jiang, apa yang membawamu ke sini? Ekspresi wajah Jiang Fengnian muram, matanya dipenuhi amarah. Zhou Yu menceritakan kepadaku apa yang terjadi di keluarga Hu. Aku tak menyangka, di bawah pengawasan kabinet bela diriku, ada yang berani bersikap begitu berani. Masalah ini, kabinet militerku akan menanganinya. Hu Pingchang akhirnya mengerti mengapa Zhou Yu mengatakan mereka dapat mengambil kembali aset tersebut. Ternyata dia bahkan membawa wakil menteri Jiang Fengnian dari kabinet militer. Hu Pingchang sangat berterima kasih. Terima kasih, wakil menteri Jiang. Jiang Fengnian mengangguk. Kemudian Zhou Yu berkata, Wakil Menteri Jiang, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Jiang Fengnian mengangguk. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Zhou Yu tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku pamit dulu. Tepat saat dia hendak keluar dari ruang belajar, tiba-tiba, Zhou Yu merasakan gelombang bahaya mendekat dengan cepat. Dia mendongak dan tertegun sejenak. Dia melihat sesosok roh primordial yang menakutkan bergegas menuju lokasinya dari jauh. Sentuhan ilahi Zhou Yu memiliki kemampuan penginderaan yang sangat kuat. Dia langsung menilai bahwa roh primordial ini tengah menargetkannya. Untuk mengetahui bahwa menumbuhkan roh primordial berarti penyerangnya harus menjadi master alam suci.
Saat ini di kota provinsi, selain Jiang Fengyan, Zhou Yu hanya melihat orang dari keluarga Dong dan Yan Maozong yang merupakan master alam suci. Dan roh primordial yang menyerang ini jelas bukan salah satu dari mereka. Zhou Yu menyipitkan matanya dan hendak mengambil tindakan. Namun, ada seseorang yang lebih cepat darinya. Roh primordial Jiang Fengyan langsung meninggalkan tubuhnya. Saat roh primordial Penatuaning melihat Zhou Yu, tanpa ragu-ragu, dia bergerak untuk menyerang dengan niat mematikan. Tetapi pada saat itu, roh primordial Jiang Fengyan muncul entah dari mana, menghalangi roh primordial Tetuaning. Ekspresi wajah Penatuaning berubah. Jiang Fengyan. Jiang Fengyan sudah murka karena kutukan yang diberikan padanya pada keluarga Hu. Sekarang, ketika menemukan orang yang telah mengutuk, amarahnya dapat dibayangkan. Jiang Fengyan menatap Penatuaning dengan dingin. Apakah kamu Ningze, Master Surga Jiwa peringkat ketiga dalam daftar kabinet bela diriku? Beraninya kau mencari kematianmu sendiri. Tetuaning mengejek. Jiang Fengyan, jangan kira aku tidak tahu kalau kau terluka parah dan hanya punya sisa tenaga paling banyak 30%. Jadi, bahkan jika aku datang, apa yang bisa kau lakukan padaku? Nada bicara Penatuaning sangat arogan. Jiang Fengyan berteriak. Hari ini, aku akan menahanmu. Haha, hanya denganmu. Jiang Fengyan, jika kamu tidak terluka, kamu memang berhak mengatakan itu, tapi sekarang, aku pikir kamu hanya mencari kematian. Setelah berbicara, Penatuaning mulai bergerak. Dia mengaktifkan roh primordialnya, menggunakan indera ilahinya sebagai anak panah, dan menyerang Jiang Fengyan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.